Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar bab cahaya dan alat optik KD 3.12. Anak-anak, cahaya itu apa sih? Nah, cahaya itu bisa berasal dari berbagai sumber cahaya. Yang pertama bisa berasal dari cahaya matahari, kemudian cahaya lampu, cahaya senter, nyala lilin, api unggun, dan lain sebagainya. Cahaya itu didefinisikan sebagai salah satu gelombang elektromagnetik, di mana dalam perambatannya tidak membutuhkan medium. Cahaya memiliki 5 sifat. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya seperti ini. Jadi ini nyala lilin, kemudian A, B, C. Ini adalah karton yang tengah-tengahnya diberi lubang. Pada saat kalian melihat di titik orang ini, maka yang terjadi kalian akan melihat cahaya itu sampai pada nyala lilin. Nah, ini artinya cahaya merambat lurus. Contohnya lagi adalah pada saat kalian menyalakan senter dan mengarahkannya pada globe, maka cahaya senter itu akan sampai pada globe. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, hukum pemantulan cahaya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang dilambangkan dengan I, sudut pantul dilambangkan dengan R. Ini adalah sumber cahaya, kemudian mengenai suatu benda yang permukaannya mengkilap, yang terjadi cahaya tersebut akan dipantulkan. Nah, ini adalah garis normalnya. Sinar datang dan ini adalah sinar pantul. Sudut sinar datang ini besarnya diukur dari garis normal ke sinar datang. Dan sudut pantul ini diukur dari garis normal ke sinar pantul. Nah, besarnya sudut datang dan sudut datang dan sudut pantul ini adalah sama. Nah, pemantulan pada suatu benda itu dibedakan menjadi dua jenis ya, pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata. Sedangkan pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak teratur. Kayak gitu. Sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Nah, cahaya yang dapat diuraikan itu dari jenis cahaya polikromatik. Dia bisa diuraikan menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh peristiwa penguraian cahaya atau dispersi itu adalah terjadinya pelangi. Kemudian terjadinya halo bulan dan halo matahari. Nah, untuk yang gambar ini adalah halo bulan. Terjadi pada malam hari. Bulan itu seolah-olah dikelilingi oleh lingkaran besar yang warnanya seperti pelangi. Nah, kalau halo matahari berarti terjadi pada siang hari, di mana matahari itu seolah-olah dikelilingi oleh lingkaran besar yang warnanya itu seperti pelangi. Contoh lainnya yaitu gelembung sabun. Nah, gelembung sabun ini juga salah satu contoh dari penguraian cahaya. Sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Berikut ini adalah gambar di mana pensil dicelupkan pada air yang terlihat pensil seolah-olah bengkok. Pembiasan cahaya disebabkan karena cahaya melalui medium dengan kerapatan berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat memasuki air atau medium yang lebih rapat. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat benda dicelupkan dalam posisi tegak lurus. Nah, molekul benda cair itu lebih rapat
ketimbang molekul benda gas. Pembiasan cahaya itu diatur dalam hukum Snellius. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Ketika cahaya melalui medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar biasnya, bayangannya nanti itu akan mendekati garis normal. Jadi ini sinar datang, itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan cahaya yang melalui medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat, sinar biasnya itu akan menjauhi garis normal. Di ini sinar datang, bayangannya nanti akan menjauhi garis normal. Nah, contohnya adalah pada saat kalian ingin menangkap ikan, kalian akan seolah-olah melihat ikan itu pada posisi ini ya, tapi sesungguhnya ikan itu berada pada posisi ini. Seperti itu. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya menembus benda bening. Nah, contohnya adalah pada saat kalian menyalakan senter. Kemudian kalian mengenakan cahaya itu pada plastik bening, maka yang terjadi cahaya senter akan menembus plastik bening dan sampai pada karton. Contoh yang selanjutnya adalah pada pembentukan bayangan pada cermin. Cermin itu apa? Cermin itu adalah suatu benda dengan permukaan halus, mengkilap, dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Itulah cermin. Nah, cermin dibagi menjadi 3 jenis ya anak-anak. Yang pertama, cermin datar. Nah, contohnya seperti ini. Ini sering kalian jumpai kalau kalian berkaca di rumah. Itu biasanya menggunakan cermin datar. Yang kedua, cermin cekung. Nah, cermin cekung ini digunakan pada senter, reflektor senter. Kemudian cermin cembung itu dimanfaatkan di persimpangan ya, biasanya ini adalah cermin di persimpangan supaya bisa melihat apakah ada kendaraan di sana dan harus berhati-hati seperti itu. Contohnya lagi adalah cermin pada spion itu, spion mobil, motor. Pertama, cermin datar. Bagaimana cara melukis bayangan pada cermin datar? Nah, ini misalkan objek, ini adalah cermin, ini cermin, ini objek, atau ini kalian yang sedang berada di depan cermin dengan jarak S dan tinggi H. Cara pertama, langkah pertama, lukis sebuah sinar dari benda menuju cermin dan dipantulkan ke mata. Nah, ini sinar datang yang pertama. Sesuai hukum pemantulan cahaya, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Jadi sudut datang, sinar datang, kita lukis juga sinar pantulnya. Sudut sinar datang ini harus sama dengan sudut sinar pantul. Langkah yang kedua, lukis sinar kedua sebagaimana langkah pertama. Sinar datang yang kedua. Sinar pantul yang kedua. Lukis perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut di belakang cermin sehingga berpotongan. Jadi ini sinar pantul yang pertama, kita lukis perpanjangannya di belakang cermin. Jadilah seperti ini. Ini sinar pantul yang kedua, kita lukis perpanjangannya. Nah, seperti ini. Menghasilkan perpotongan ya.
Perpotongan sinar-sinar pantul tersebut merupakan bayangan benda. Jadi, perpotongan sinar pantul ini disitulah terbentuk bayangan kalian. Jika diukur dari cermin, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Jadi, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Jarak benda itu S, jarak bayangan itu S aksen. Dan tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. H sama dengan H aksen. Kemudian Bu Eti kasih contoh lagi, cara melukis bayangan pada cermin datar. Nah, sinar datangnya sama. Dan ini adalah sinar pantulnya. Sinar datang yang kedua berbeda. Nah, sinar pantulnya berarti ke atas ini ya. Kita gambar perpanjangan dari sinar pantul yang pertama. Dan kita gambar juga perpanjangan sinar pantul yang kedua. Nah, inilah perpotongan dari sinar pantul. Maka disinilah bayangan itu terbentuk. S aksen jarak bayangan ke cermin sama dengan S, jarak benda ke cermin. Tinggi bayangan H aksen sama dengan tinggi benda. Seperti itu. Nah, anak-anak, sinar datang itu bisa berasal dari berbagai arah ya. Yang Bu Etik contohkan, ini adalah dari sini dan ke sini, atau dari sini ke sini. Sinar datang yang lain bisa dari mana saja. Begitu. Nah, sifat bayangan dari cermin datar yaitu tegak dan maya. Di dalam cermin datar ada rumus N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. N ini adalah jumlah bayangan, alfa itu adalah sudut. Jadi, banyaknya bayangan yang terbentuk pada dua buah cermin dengan sudut tertentu itu bisa kita cari. Atau berapakah sudut yang dihasilkan ketika bayangan yang terbentuk dari dua buah cermin datar itu sekian. Nah, begitu anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, sebuah benda diletakkan di depan cermin datar yang memiliki sudut sebesar 120 derajat. Ada berapakah bayangan yang terbentuk pada cermin tersebut? Oke, pembahasannya diketahui. Kita tulis yang diketahui ini apa? Sudut, besar sudut. Alfa sama dengan 120 derajat. Yang ditanya, ada berapakah bayangan? Berarti N. Oke, jawab. Nah, kita masukkan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. 360 derajat dibagi 120 derajat. Nah, alfanya ini dimasukkan dikurangi 1. 360 derajat dibagi 120 derajat hasilnya 3. Dikurangi 1 berarti bayangan yang terbentuk adalah 2. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda diletakkan di depan dua buah cermin datar, seperti pada gambar ini. Berapakah sudut kedua cermin tersebut?
Pembahasan diketahui. N, nah, banyaknya bayangan yang terbentuk, ini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Maka N-nya adalah 4. Ditanya, besar sudut, berarti alfa. Jawab, kita menggunakan rumus yang sama, N sama dengan 360 derajat dikurangi alfa dikurangi 1. N-nya kita masukkan, yaitu 4, sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Nah, men 1 ini dipindah ruas. Jadi, 4 ditambah 1. Men dipindah ruas kan jadi plus kan? 4 ditambah 1 yaitu 5. 5 sama dengan 360 derajat dibagi alfa. Alfanya dipindah ruas, 5-nya dipindah ruas. Menjadi alfa sama dengan 360 derajat dibagi 5. Hasilnya, sudut yang terbentuk adalah 72 derajat.